Menteri hidupnya sedemikian sederhana sampai jasnya pun ditambal. Dan belakangan jasnya dibelikan oleh anak buahnya kemudian diganti. Hal yang sama dengan seorang yang juga pernah menjadi Menteri Luar Negeri, Agus Salim. Agus Salim sepanjang hidupnya ketika berjuang itu dari rumah kontrak ke rumah kontrak. Dia gulung sendiri kasurnya dan sebagainya. Dan sampai ketika dia jadi menteri sekalipun, dia tetap hidup sederhana seperti itu. Dia tidak pernah memakan uang negara. Anda bisa bayangkan seorang Pak Hatta, dan kebetulan itu ditemukan oleh anaknya, katanya ketika dia periksa setelah Pak Hatta nggak ada, dia periksa tumpukan ini, lalu ada kedapatan bahwa sebenarnya Pak Hatta menginginkan sepatu belly dan dia tidak punya, tidak pernah beli karena nggak punya. Tak pernah bisa dia dapatkan hingga akhir hayatnya. Coba andai kata dalam konteks seperti sekarang, lah wakil presiden cuma telepon sama duta besar, aku mau sepatu belly, selesai kan? Tapi bayangkan seorang Hatta hanya mencatat bahwa dia ingin sepatu belly, tapi dia tidak pernah mampu membelinya. Pak Anhar, ini kisah-kisah seperti ini sering kita dengarkan pada banyak kisah. Oke, tetapi tetap saja kita kaget, terharu, terhanyutkan betapa ternyata pernah pada suatu masa bangsa ini dikelola oleh orang-orang yang tak mampu dikalahkan oleh kebutuhan pribadinya di hadapan negara. Iya. Sebelum kita tinggalkan topik yang selalu mengharukan ini, kenapa demikian sederhana para pejabat negara di masa itu? Apakah karena memang pada saat itu kita miskin dan tak ada yang bisa dikorup? Bukan. Karena mereka memaknai pendidikan sebagai sesuatu yang memperkuat dirinya, yang menghempang dia untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia peroleh sebagai orang terdidik. Itu sebabnya mereka tercerahkan. Itu yang membedakan. Anda bayangkan konteks waktu sekarang. Profesor doktor masuk penjara karena korupsi. Artinya dia cuma sekolah. Dia tidak terdidik. Nah, itu yang membedakan. Maka orang-orang dulu, pendidikan itu benar-benar menjadi bagian dari dirinya dan memberikan nilai integritas diri yang kuat. Itu yang tidak kita miliki sekarang. Nah, ini yang harus kita, sistem pendidikan kita seharusnya kita harus perbaiki menuju ke sana. Dalam konteks politik, karena kita sedang membahas soal itu, pada tahun-tahun awal kemerdekaan itu, tadi Bapak mengatakan bahwa setidaknya pada fase awal, itu lebih banyak pada person yang melakukannya dan tidak terlembagakan bernama partai politik untuk karakter atau perilaku korup itu tadi. Tapi tidakkah kemudian Soekarno juga jatuh selain karena faktor politik yang sudah kita bahas tadi, juga karena betapa parahnya korupsi waktu itu, bahkan pada saat negara yang sangat miskin. Kalau hanya person yang melakukannya, tampaknya tidak cukup kuat untuk itu. Partai ketika itu, Soekarno tidak pendiri PNI, tapi ketika dia jadi presiden, dia bukan bagian dari PNI. Sama halnya dengan Bung Hatta, PNI Pendidikan yang kemudian menjadi PSI, dia tidak menjadi anggota itu. Sehingga
orang-orang yang menjadi pengurus partai ketika itu memang tentu saja ada hal-hal tertentu yang bisa memungkinkan dia. Tetapi karena sistem kepartaian ketika itu adalah sistem yang dibangun sebagai pejuang, sebagai lembaga yang memerdekakan bangsa ini, harus diingat, Republik ini didirikan oleh orang-orang partai. Itu. Dan partai betul-betul digunakan untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan. Nah, ini mungkin yang membedakan kita dalam memahami partai yang dulu memerdekakan kita dengan partai yang sekarang kita gunakan untuk mengatur kehidupan bangsa kita. Itu. Sehingga saya melihat bahwa ya yang korup ya personally, seperti Ruslan Abdul Ghani, dia orang PNI tapi PNI-nya tidak turut campur. Hanya oleh karena Bung Karno memerlukan dia dalam rangka mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan komprehensi dan segala macam, ya maka Ruslan Abdul Ghani bisa dilepaskan oleh Nasution. Itu persoalannya. Jadi saya melihat bahwa partai pergerakan dibangun pada masa pergerakan adalah partai yang mampu mempertahankan diri sampai dengan tahun 50-an. Gitu. Setelah itu Anda bisa lihat sendiri sampai sekarang. Oke, saya bergerak ke depan, Pak Anhar. Sering saya bahas di sini tentang siapa itu politisi. Iya. Oke. Di masa yang lalu politisi itu adalah ya salah satunya seperti yang kita bahas ini. Iya. Berkarakter, berpendidikan, tahu tentang apa yang dilakukan dan punya keyakinan tentang apa yang dia perjuangkan itu. Iya. Iya. Tetapi hari ini banyak politisi yang bahkan sama sekali tidak bisa meyakini apapun kecuali bahwa dia memiliki kekuasaan, dan itu kadang-kadang dia lebih yakini bahwa itu adalah untuk dirinya. Saya sedikit agak mundur kepada tahap-tahap awal bagaimana perilaku korup itu sudah mulai